Senang sekali bisa berjumpa kembali, bertemu kembali dengan teman-teman server di tempat ini. Teman-teman, hari ini kita mau belajar satu tema, yaitu Why Church. Ya. Mengapa gereja? Ya. Mungkin lebih jelas lagi, kita harus ada di gereja. Ya. Ngapain kita ada di tempat ini? Ya, kurang lebih 1 jam lebih begitu ya. Memuji Tuhan, ya. Kemudian juga belajar firman Tuhan, kasih persembahan, terus ngapain kita di sini, ya. Nah, sebelum kita lebih lanjut melihat atau belajar mengapa kita perlu ada di tempat ini, saya mengajak kita boleh melihat klip berikut ini ya. Tired of having to wake up, get dressed, and drive across town just to attend your favorite service? Introducing Virtual Reality Church. Start by choosing a church building that meets your needs. Tired of the stress of having to choose a Sunday morning outfit? Never make a fashion mistake again, because Virtual Reality Church will style you based on your denomination. Not a people person? Select the introvert experience to completely eliminate the welcome team, meet and greet time, connect cards, and that awkward hold hands with the person next to you thing we still do. Next, personalize your morning by choosing the worship experience that you want. Feeling a touch of white guilt? Add a minority worship leader. Custom options even let you tailor the skinniness of your worship leader's jeans. Finally, no more having to endure songs that you don't like. With Virtual Reality Church, you're in charge. For the sermon, choose the amount of conviction you like and we'll select a pastor for you. We'll even let you tailor your sermon topics so you'll never have to attend a Vision Sunday or a sermon series on giving. And never worry again about dozing off during the sermon. With Virtual Reality Church, you can sleep as long as you want. Kids being bad in nursery? Who cares? Worried about missing a football game? Enter your favorite team and we'll provide notifications when the game is starting. Never miss a kickoff again. Want to go forward for prayer? Well, if you selected a Pentecostal service, always stand in front of a mattress. Even connect your social media accounts and we'll post for you. Get credit for being super spiritual all from the comfort of your couch. Finally, an option for people asking the question, how can I make Sunday morning even more about me? Virtual Reality Church, the future of church attendance. Ya, teman-teman, ini namanya VR Church, ya, gereja virtual reality. Ya. Menurut teman-teman gimana? Keren nggak? Hah? Asik nggak? Enak ya? Nggak usah mandi begitu ya, nggak usah ganti baju, langsung pergi ke gereja. Ya. Terus kalau mau nyanyi, bisa pilih sendiri lagunya apa. Ya, pendetanya mau siapa? Mau saya, mau Ci Gebi, Ci Esther, boleh silakan pilih. Ya. Terus apa lagi? Gak usah salaman ya. Emang sekarang kita udah gak salaman sih. Ya. Keren gak? Asik gak? Nah, keren ya, asik ya kelihatannya. Nah teman-teman, sebenarnya kita sudah dapat icip-icip gereja semacam ini, benar bukan? Ya, waktu pandemi kemarin, ya, walaupun tidak sekeren ini ya, di tengah-tengah bisa berhenti, ada bola nih nonton dulu gitu ya. Tapi kita juga sudah menikmati bagaimana bisa kebaktian di rumah, ya. Tanpa harus bertemu dengan teman kita, tanpa harus meninggalkan rumah kita, oleh karena adanya pandemi. Namun teman-teman, menjadi pertanyaan adalah apakah ini yang Tuhan inginkan ya, di dalam gerejanya? Apakah ini yang Tuhan mau kita lakukan di dalam ibadah-ibadah kita, di dalam kebaktian-kebaktian kita? Mari kita lihat bagian firman Tuhan dari Ibrani pasal 10 ayat 25. Ya. Firman Tuhan di sini mengatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya. Sekali lagi saya bacakan di sini, janganlah kita menjauhkan apa? Diri. Ya.
Ada kata menjauhkan diri di sini ya. Menjauhkan diri rupanya punya pengertian meninggalkan, ya, tidak lagi ikut di dalam pertemuan-pertemuan ibadah di situ dikatakan. Rupanya rekan-rekan sekalian ya, di sini dikatakan seperti kebiasaan beberapa orang, rupanya pada masa surat Ibrani ini ditulis, ada sebagian jemaat Tuhan yang sudah mulai undur dan tidak lagi mengikuti ibadah-ibadah mereka pada waktu itu. Ya. Ada beberapa alasan mereka tidak ikut, ya, karena memang pada masa itu jemaat Ibrani sedang mengalami penganiayaan. Ada juga yang menafsirkan bahwa karena mereka di dalam banyak pengajar-pengajar sesat mengatakan sudahlah, yang gitu-gitu tuh nggak perlu, ya. Yang penting itu adalah antara engkau dan Tuhan. Dan rupanya teman-teman sekalian, pergumulan mengenai meninggalkan atau ikut serta di dalam ibadah itu bukan hanya pergumulan kita masa kini, tetapi dari zaman ke zaman, ya. Bahkan dari sejak penulis surat Ibrani ini kita bisa melihat bahwa ini adalah menjadi pergumulan kita. Bahwa sesungguhnya, ya, kita seharusnya datang untuk beribadah di rumah Tuhan, tetapi ada kecenderungan bagi kita untuk menghindarinya. Apalagi dengan teknologi yang semakin canggih, ya. Kemungkinan untuk tidak lagi keluar rumah dan ikut kebaktian di gereja itu makin besar. Ya. Ketika setahun yang lalu kita lagi rame-ramenya metaverse, ya. Benar bukan? Ya. Ada orang-orang yang sudah mulai coba mengadakan kebaktian di metaverse. Ya. Bahkan ada yang katanya kebaktiannya youth seperti kalian, ya. Anak-anak muda seperti kalian itu mengadakan kebaktian di Roblox. Ya. Baru pernah dengar ya? Robloxnya ada gereja loh ternyata, katanya ya. Saya sendiri nggak pernah ke sana, ya. Saya nggak main Roblox ya, karena itu mainan anak saya harusnya. Di Roblox ada gereja, ya. Dan itu terjadi rekan-rekan sekalian. Ya. Rupanya, ya, peringatan daripada penulis Ibrani ini, janganlah engkau meninggalkan, ya, pertemuan ibadah, menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah itu. Tidak hanya relevan atau sesuai dengan keadaan jemaat pada masa itu, pada masa kini pun tantangannya juga ada, teman-teman. Seperti kalian saat ini. Dan mungkin ke depan, ya, ketika saya sudah tua nanti akan ada model ibadah gereja yang berbeda lagi, saya nggak tahu, ya. Tetapi saya yakin peringatan daripada penulis Ibrani ini akan tetap sama. Bahwa ini adalah pergumulan kita. Bagaimana kita bisa tetap bersama-sama, ya, untuk hadir di rumah Tuhan. Ya. 2 tahun yang lalu memang itu masa pandemi. Ya. Kita mau tidak mau, ya, tidak bisa hadir di gereja ini. Namun bukankah pandemi sudah berlalu? Ya. Beberapa waktu yang lalu ada salah seorang penatua yang pergi ke Amerika, ya. Dia mengunjungi anaknya. Ketika kembali dia kagok. Kenapa? Di sini pakai masker, katanya Mas Ian. Ya. Dia sampai lupa harus pakai masker lagi. Karena di sana sudah nggak pakai masker. Di Indonesia aja masih pakai masker. Ya. Jadi sesungguhnya pandemi sudah berlalu. Ya. Namun demikian, saya masih melihat banyak orang-orang yang masih setia mengikuti ibadah secara online. Kalau teman-teman ikut yang youth di sini lebih baik lah ya, hanya sedikit ya kalau nggak salah saya lihat ya 10-20 orang masih ada ikut yang online. Kadang itu yang pergi keluar kota begitu ya. Tapi kalau di umum, di kebaktian umum itu masih ada 100. Ya, istilahnya kongruen. Kongruen itu artinya apa? Kongruen itu artinya waktu kebaktian, ya, mereka itu masih ikut secara online. Ya.
Artinya peringatan daripada penulis Ibrani itu perlu menjadi perenungan bagi setiap kita. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Janganlah kita meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah yang kita adakan. Menjadi pertanyaan adalah kenapa sih? Ya, kenapa kita tidak boleh meninggalkan pertemuan-pertemuan itu? Mengapa kita harus berjumpa secara onsite, gitu ya, istilah sekarang, face to face, muka dengan saudara-saudara kita seiman. Untuk mengetahui mengapa kita perlu untuk tetap beribadah di rumah Tuhan, di gereja Tuhan, secara langsung, secara onsite. Kita tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Kita perlu satu ayat ke depan. Kita perlu belajar dari ayatnya yang ke-24. Di situ di ayatnya yang ke-24 dikatakan, dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong di dalam kasih dan di dalam pekerjaan baik yang mendekat. Di sini dikatakan ada kata apa? Saling memperhatikan. Saling memperhatikan. Apa maknanya saling memperhatikan, rekan-rekan? Ada kata saling di sana. Saling itu artinya apa? Tindakan? Apa? Halo? Atau telinga saya yang kurang tajam gitu ya? Oh iya, dua arah ya. Timbal balik, betul bukan? Ya, pukul memukul, ya, saling pukul, ya. Itu artinya pukul-pukulan. Ya. Tindakan yang berbalasan. Ya. Artinya di sini ketika dikatakan kita saling memperhatikan, ya, maknanya adalah kita memperhatikan orang lain, ya, dan kita diperhatikan orang lain. Teman-teman, kalau kalian memperhatikan orang lain, terus nggak ada yang diperhatikan, bisa nggak? Bisa nggak? Nggak bisa ya? Nggak bisa ya? Harus ada objeknya. Ya. Ada yang memperhatikan, ada yang diperhatikan. Artinya, teman-teman, di sini ada waktu-waktu tertentu kita memperhatikan orang lain, tetapi di waktu yang lain ada kesempatan bagi orang lain untuk memperhatikan kita. Ya. Jadi ketika kita ada di gereja, ya, kita bisa memperhatikan orang lain, tetapi di sisi yang lain kita pun bisa diperhatikan. Dan rekan-rekan sekalian, untuk memperhatikan orang lain, ya, rasanya sulit, ya, kalau kita tidak hadir atau terlihat secara langsung. Benar bukan? Kalau teman-teman suka WA, saya suka WA ke teman saya yang sudah lama nggak ketemu ya. Halo, apa kabar? Jawabannya selalu apa? Jawabannya apa? Baik, kabar baik. Kadang kalau lebih rohani lagi, puji Tuhan baik. Realitanya apa? Belum tentu baik. Kadang dikasih emoticon senyum, ting gitu ya. Padahal yang ngirim cemberut atau rata mukanya, gitu ya. Kalau kita tidak hadir secara langsung, tidak mungkin ya kita bisa memperhatikan orang lain atau diperhatikan oleh orang lain. Orang lain tidak tahu apa yang ada di dalam hati kita. Ya, walaupun memang nggak gampang ya melihat hati orang. Ya. Dalam laut dapat diselami, ya. Hati orang siapa tahu, itu kata pepatah. Namun teman-teman, ada yang mengatakan mata adalah jendela hati. Artinya dari mata kita bisa tahu. Dari mata orang lain kita bisa tahu sedang gundahkah mereka, sedang sulitkah mereka.
Dan dengan hadir bersama di rumah Tuhan, kita bisa belajar saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Ada yang tahu ini? Hikikomori. Ada yang tahu? Ada yang pernah dengar? Hikikomori ini dari bahasa Jepang, ya teman-teman. Kurang lebih penampakannya begini. Hikikomori ini adalah kebiasaan anak-anak muda, ya, di Jepang belakangan ini, ya, usianya remaja, mulai pemuda, ada yang mulai lulus kuliah begitu ya. Dan yang aneh, ya, kalian lihat apa yang dia lakukan di sini? Ini bahasa kalian ya, rebahan, ya. Terus apa? Mager, ya. Saya dulu pikir mager itu apa ya, masang pagar gitu. Ternyata malas gerak. Ya. Ini nih ya, hikokomori. Ya. Lagi rebahan, lagi mager, tapi magernya bukan sehari, bukan 2 hari, bukan seminggu. Magernya lebih daripada 6 bulan. Ada yang bertahun-tahun. Itu barang-barangnya numpuk di sana semua ya. Karena apa? Nggak mau keluar rumah. Bahkan jangankan keluar rumah, kamar pun nggak mau keluar. Bayangkan. Kerjanya ngapain? Ya itu lihat ya. Kalau nggak baca komik, apa? Manga ya. Katanya manga, katanya kayak bener ngomongnya. Ya. Baca komik, kalau nggak apa? Main game. Ini nggak kelihatan gamenya ya. Selebihnya rebahan. Ya. Oh, apa itu? Nggak apa-apa ya, supaya yang ngantuk bangun ya. Bisanya cuma rebahan. Ya. Dan nggak mau keluar rumah. Kenapa? Males ketemu orang. Males ngobrol sama orang. Ada nggak ngobrol sama orang? Ada sih, lewat email. Ya. Telepon nggak mau mereka. Ya, WA nggak mau, ngobrolnya lewat email. Ini sudah namanya kena gangguan mental health katanya ya, perlu di healing. Ya. Dan teman-teman sekalian, pertanyaan saya, mereka berpikir mereka bisa hidup sendiri. Ya, aku nggak mau connecting to the world, nggak mau terhubung dengan dunia. Aku mengisolasi diri, aku mau sendirian, ya, peduli amat sama dunia, aku mau sendiri. Kira-kira bisa nggak teman-teman? Saya tanya, yang kasih makan siapa? Yang kasih makan siapa? Tetap orang tuanya, ya. Emang mereka bisa pesen Gojek gitu ya? Gak ada Gojek mungkin di Jepang ya. Makanan online pun kalau mereka perlu makanan online, mereka harus keluar kamar dan mereka gak mau keluar kamar. Masih perlu orang tua yang mengantarkan makanan, menyediakan makanan bagi mereka. Artinya apa? Artinya sesungguhnya sekalipun kita berusaha untuk hidup sendiri, gak peduli dengan orang lain, kita gak mau terkoneksi dengan dunia ini, realitanya gak bisa teman-teman. Ya, kita perlu orang lain. Oleh karena itu di surat Ibrani tadi ada kata saling. Artinya apa? Kita perlu orang lain. Teman-teman perlu orang lain. Ya. Tadi teman-teman memimpin worship leader, ya, dengan semangat memuji Tuhan ketika praises gitu ya. Kemudian dengan syahdu juga kita memuji Tuhan. Pertanyaannya, kalau kalian yang di bawah diem, gak mau ngikut, disuruh berdiri. Ayo teman-teman berdiri, duduk aja. Bisa gitu? Kalau enggak ya udah kosong gitu ya. Waktu kayak pandemi mungkin ya. Pandemi pun ada yang hadir walaupun secara online. Ya. Artinya kita memerlukan orang lain, teman-teman.
Dan bukankah di usia-usia kalian, di usia-usia remaja adalah usia di mana kalian ya mulai ingin diperhatikan dan mulai memperhatikan orang lain. Ya. Sebagian besar kalian di sini adalah murid-murid saya sekolah minggu dulu. Ya. Saya masih ingat sebagian kalian pakai celana pendek, ya pakai kaos gitu ya. Sekolah minggu. Kadang rambutnya acak-acakan gitu ya. Waktu saya ketemu dengan kalian sekarang, wah saya kaget. Waduh sudah mulai ganteng-ganteng. Walaupun ada jerawat-jerawatnya sedikit gak apa-apa ya. Itu tandanya kalian sudah bertumbuh. Sudah mulai wangi. Ya. Yang perempuan sudah mulai pakai make up. Ya. Kalau di sekolah mungkin gak boleh ya. Kalau di gereja bolehlah tipis-tipis. Ya. Cigebi gak galak kok ya. Boleh ya Cigebi ya dikit-dikit ya pakai make up ya. Saya lihat, wah udah cantik-cantik ya. Dulu waktu sekolah minggu yang perempuan-perempuan juga paling pakai kaos gitu ya, pakai rok panjang begitu ya. Sekarang wah bajunya macam-macam. Artinya apa? Kalian pengen diperhatikan, benar bukan? Itu tandanya kalian mau diperhatikan. Dan tandanya kalian juga mulai memperhatikan, mulai lirik-lirik. Siapa tuh? Itu orang baru. Namun memperhatikan di sini teman-teman tidak sekedar lirik-lirik, ya, nggak sekedar menampilkan diri, tetapi memperhatikan di sini adalah mengetahui keadaan daripada teman-teman kalian. Adakah kalian tahu apa yang dirasakan oleh teman di sebelah kanan kalian atau di sebelah kiri kalian? Adakah kalian tahu apa yang terjadi dengan teman yang ada di belakang kalian atau di depan kalian? Untuk bisa saling memperhatikan, tentunya nggak bisa kita sebanyak begini perhatikan satu-satu gitu ya. Makanya di gereja kita mengelompokkan teman-teman di dalam komit, ya, di dalam kelompok-kelompok kecil. Karena di dalam kelompok kecil mungkin kita bisa bicara lebih panjang, bicara lebih bebas. Ya, kalau kebaktian begini mana berani ngomong, ya kan? Apalagi sekarang pakai masker ya, ngomongnya wum gitu ya, nggak jelas. Di dalam komit kita belajar saling memperhatikan. Ketika teman kita ada yang bergumul, mungkin kesulitan di dalam belajar, kesulitan di dalam bergaul, ya, atau kesulitan-kesulitan yang lain, kita mendoakan mereka. Inilah maknanya mengapa kita tidak boleh meninggalkan ibadah-ibadah kita. Karena di dalam ibadah itulah kita boleh belajar saling memperhatikan. Dan tidak saja kita saling memperhatikan rekan-rekan, ya. Di bagian ini dikatakan kita saling mendorong, ya, di dalam kasih dan di dalam pekerjaan yang baik. Ya. Saling mendorong di dalam kasih dan pekerjaan yang baik. Mendorong di sini, ya teman-teman, mempunyai makna menyulut, ya, memicu atau provoke, ya. Kata provoke ini biasanya negatif ya, provokator ini, ya. Ini siapa ini provokatornya ya, dicari-cari, ditangkap. Ya. Tetapi di sini provokator adalah provokator yang positif, ya. Provokator apa? Provokator di dalam kasih, ya. Dengan kita saling memperhatikan. Di situ kita belajar untuk saling mengasihi. Dan di sini dikatakan mendorong kita juga di dalam pekerjaan baik. Artinya apa? Kebiasaan-kebiasaan kita yang lama yang mungkin tidak baik, sehari lepas sehari, ya, kita diingatkan. Ya. Di ayat 25 kita saling menasehati di sana, kita saling mengingatkan. Kita melakukan hal yang Tuhan ingin kita lakukan. Itulah pekerjaan baik. Dan ketika teman-teman, ya, terdorong untuk melakukan kasih, terdorong untuk melakukan pekerjaan baik, sesungguhnya ada pertumbuhan di dalam kehidupan teman-teman. Tidak hanya secara fisik kalian bertumbuh,
Tidak hanya secara psikologis kalian bertumbuh, ya, tetapi secara rohani kalian juga bertumbuh. Karena di dalam gereja Tuhan, di situ kita boleh belajar firman Tuhan. Kita boleh belajar saling berbagi dan saling menguatkan. Teman-teman, izinkan saya membagikan ini. Ini adalah foto saya waktu masih remaja. Ya, saya menjadi pengurus remaja tahun lalu ngomongnya sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa ya. Tahun 1993. Berapa tahun lalu? 30 tahun lalu ya. Gaby ketawa tuh ya. Ketahuan umur saya berapa. Ya, ini 30 tahun yang lalu ya. Saya masih seumur kurang lebih kalian di sini. Ya, ini saya ya. Bisa ini lasernya ada ya? Oh nggak ada lasernya, nggak apa-apa. Saya yang ada di sana, yang di sebelah saya itu pembimbing saya, ya kayak Gaby sekarang, ya sama Esther. Waktu itu cuma satu pembinanya, kalian enak dapat dua ya. Ini adalah retret, saya masih ingat retret pengurus remaja ketika saya selesai jadi pengurus remaja. Ini saya mau lulus SMA, teman-teman. Desember 1993, 30 tahun yang lalu. Enggak terasa, saya sudah tua saya. Ya, saya seperti teman-teman waktu masih remaja saat ini. Ya. Di situ saya belajar firman Tuhan. Setiap Sabtu saya ada PA dengan, saya manggilnya Lause ya, pembina saya. Kalau kalian manggil Ci, ya, saya panggil Lause. Itu kebiasaan di Jawa Timur. Namanya Lause Lucy. Saya belajar melayani sejak saya masih remaja. Ya. Dan saya bertumbuh. Dan sekarang kalian melihat, ya, saya berdiri di teman-teman sekalian. Saya menjadi seorang pendeta. Saya yakin saya ada di tempat ini oleh karena ada tangan daripada Lause saya, pembina saya yang mendampingi saya untuk bertumbuh. Ada teman-teman saya yang juga membantu saya untuk bertumbuh. Ya. Dan teman-teman saya pun ya, yang kalian lihat fotonya di sini, ada yang menjadi hamba Tuhan juga. Ada yang menjadi majelis. Ada yang menjadi pengusaha. Ada yang menjadi guru, menjadi orang-orang yang di dalam profesi mereka masing-masing mempermuliakan nama Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena kami saling mendorong satu dengan yang lainnya. Untuk kami bertumbuh di dalam kasih kami belajar saling mengasihi sebagai sesama anak remaja. Ya. Kami juga belajar bagaimana bertumbuh di dalam Tuhan melalui firman yang kami pelajari bersama. Ya. Dan saya diberkati oleh pembina saya dan rekan-rekan saya di gereja saya yang lama. Dan teman-teman, ya, ini adalah foto pengurus Wave yang kemarin baru diteguhkan bulan Maret ya, betul ya? Ini ada foto-foto kalian. Ya. Saya tidak tahu 10, 20 atau 30 tahun ya, seperti saya sudah 30 tahun yang lalu. Ada di antara kalian atau di antara yang difoto itu berdiri di tempat ini menggantikan saya berkhotbah. Atau juga duduk di sana ya, dengan Ko Anton, dengan Ci Ket yang menjadi majelis. Atau seperti Ci Gaby atau Ci Esther juga. Ya, saya yakin Ci Esther dan Ci Gaby juga mungkin mengalami pengalaman seperti yang saya alami dulu. Ya. Tapi ingatlah, kalian bisa bertumbuh, kalian bisa saling memperhatikan. Jika kalian ada di dalam gereja Tuhan. Karena ini adalah rumah kalian. Di mana kalian bisa diterima satu dengan yang lainnya. Dan kalian bisa bertumbuh di sana. Dan untuk mengetahui kenapa kita harus ada di gereja. Sesungguhnya kita harus tahu kenapa, apa sih gereja itu. Ya. Kita lihat klip berikut ini.
Ya, ini pakai bahasa Inggris tapi ada subtitlenya. Is the church a building? Apakah gereja itu gedung? Is the church a pastor? Apakah pendetanya? Or the staff? Atau orang-orang pekerjanya? Is the church the music? Apakah musiknya? The tradition? Tradisinya? Or the ministries? Atau para pelayan-pelayan daripada pelayanan-pelayanan yang ada di These are gereja itu? all good things, Semua hal yang baik, but they are not the church. tapi mereka Take them bukanlah away, gereja. and the church is still here. Ambil semua itu dan Why? gereja masih ada di sana. Karena apa? Because you are still here. Karena engkau The church masih ada di sini. Is you. Engkau adalah gereja. The church is you with a purpose. Engkau adalah gereja dengan tujuan. The church is you on a mission. Gereja adalah engkau dan The dengan church misi. is you with a plan. Gereja adalah engkau dengan Simple plan. rencana. To plug into God at a weekend service. Rencana yang sederhana. To charge up in a Menghubungkan small engkau group dengan community. Tuhan. To live out Menumbuhkan using your engkau. gifts and passions. And to pass on your faith Dan to membagikan those who imanmu. do not know Christ. Bagi yang belum mengenal Kristus. When you and I live like this, all the things we used to do in church become things we do as the church. God desires it. The world needs it. And we are called to be it. What is the church? The church is you. Jadi rekan-rekan, sesungguhnya gereja itu bukan sekedar gedung yang ada yang megah, ya, baik yang di pusat ataupun yang di gedung ini. Ya, kita bersyukur Tuhan memberikan gedung yang luar biasa. Gereja bukan sekedar organisasinya, ya, para pengurus-pengurus yang ada, majelis yang ada. Bukan sekedar kegiatan, aktivitas yang kita ikuti sehari-hari. Karena jika itu semua diambil, ya, kalau ada engkau di sana, ya, itu tetap disebut dengan gereja. Karena engkaulah sesungguhnya gereja. Dan kalau kalian tidak hadir di tempat ini, bagaimana kita bisa menyebutnya gereja? Jadi dalam segala kesulitan kalian, pergumulan kalian, ingatlah, hadirlah di gereja. Ya, karena sesungguhnya kalianlah gereja itu. Hari ini ada beberapa rekan-rekan kita yang akan menerima baptisan. Ya, dan juga diteguhkan di dalam CD. Mereka akan mengakui iman mereka di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama, juga di hadapan iblis. Dan mereka akan menjadi bagian daripada gereja Tuhan. Menjadi anggota gereja Tuhan. Tetapi kiranya kalian yang dibaptis, ya, yang di sini tidak hanya sekedar menjadi anggota gereja saja. Ya, hanya tercatat di dalam buku administrasi gereja. Tetapi lebih daripada itu, kalian menjadi murid-murid Kristus yang bertumbuh di gereja Tuhan. Siapakah gereja? Gereja adalah engkau. Gereja adalah saya. Tanpa engkau dan saya, tidak ada gereja. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada firman-Mu ya Tuhan, yang mengingatkan kepada kami siapakah kami sesungguhnya. Sesungguhnya kamilah gereja. Jika gedung ini diambil, jika segala aktivitas yang ada di dalam gereja ini diambil, tetapi jika kami tetap hadir sebagai satu komunitas, kami tetap adalah gereja Tuhan. Karena itu Tuhan, tolonglah kami. Kami boleh menjadi orang-orang yang setia, menjadi murid-murid Kristus yang mengikut Engkau.
Sehingga gereja Tuhan boleh tetap bertumbuh di tempat ini. Gereja Tuhan boleh dinyatakan. Supaya kami juga boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Kami menjadi berkat bagi lingkungan di sekitar kami. Saat lagi ada rekan-rekan kami yang akan menerima baptisan dan juga akan sidi. Karena Tuhan memberkati mereka. Mengingatkan mereka, Kristus sudah mati dan bangkit bagi mereka. Dan mereka mau beriman, mengakui sepenuhnya Kristuslah Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih Kristus Yesus. Kami bersyukur dan kami berdoa. Amin.